Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana kita menggunakan dan mengambil faedah dari aplikasi Maktabah Syamilah yang berisi ribuan kitab yang sangat bermanfaat. Dan kita akan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah dasar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang pertama adalah cara kita mencari kitab yang ingin kita baca. Kita klik malaf, kemudian kita pilih ikhtiar kitab. Nah, di sini kita ya bisa memilih kitab-kitab yang kita inginkan untuk kita baca ya. Ada kategori akidah ya, jadi banyak kitab tentang akidah ya. Kemudian juga tafsir ya, ulumul Quran, matan-matan hadis, dan kitab yang lainnya ya. Bisa kita pilih secara manual kitab yang kita inginkan, atau juga kita bisa langsung tulis di sini. Misalnya kita ingin kitab Bulughul Maram ya. Kita tulis Bulughul Maram ya. Nah, kita ingin matannya ya, kita enter sampai kita dapatkan kitab yang kita inginkan ya. Ya, ini ya, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini adalah keterangan tentang kitab ini ya, kategorinya, kita nama kitabnya, pengarangnya, kemudian tahqiqnya siapa ya, penerbitnya, cetakannya dan sebagainya. Nah, ini ada yang penting, yaitu keterangan tarqimul kitab muwafiqun lil matbu. Artinya kitab di aplikasi ini itu sudah sesuai halamannya dengan yang dicetak ya. Nah, ini cara mencari kitab ya. Kemudian kita di bahas ini ya, kita bisa mencari teks ya, baik teks ayat Al-Qur'an di sini ya, di fil Qur'anil Karim ya. Kita bisa mencari ayat, misalnya ingin mencari ayat yang ada kata wajah ya. Nah, kita klik atau kita enter ya. Nah, maka keluar ayat-ayat ya yang di situ ada lafaz wajah ya. Nah, ini suratnya, kemudian ayatnya dan halamannya ya. Taib. Kemudian kita bisa juga mencari hadis ya di nusus ini ya. Kita klik di nusus. Misalnya kita ingin mencari hadis ya tentang yang ada kata bid'unnya ya. Bid'un ya. Nah, kita pilih di sini ya, di kitab apa kita ingin cari ya. Bisa di mutun hadis, ini kategori matan-matan hadis, ini isinya ya banyak ya, Musnad Al-Faruq, Mukhtasar dan sebagainya ya. Ya, kita coba untuk memilih seluruh kitab ini, kita pilih Al-Majmu'ah Kulluha, maksudnya kategori mutun-mutun hadis ya. Kita klik ya. Nah, maka ya keluar hadis-hadis atau penjelasan hadis yang di situ ada kitab ada kata bid'unnya ya. Ya, misalnya di Sahih Bukhari ya ada al-iman bid'un wa situna syu'bah ya, dan masih banyak ya. Kalau misalnya kita ingin lafadz hadis di satu kitab atau dua kitab ya, kita tinggal ilgo al-majmu'ah, kita cancel kategori ini. Nah, kita pilih apa, misalnya dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari ya, di sini ada Sahih Bukhari. Nah, kita centang ya, kita cari kata bid'un dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, akan muncul ya semuanya, hasil-hasil dalam Sahih Bukhari kata bid'un ya. Kalau kita ingin di kitab yang lain juga ya, tinggal kita tambah kitabnya, kita tulis di sini misalnya ya Sahih Muslim misalnya
Ya. Di sini ada Sahih Muslim. Jadi kita mencari dari dua kitab, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata bid'un. Nah, di sini keluar ya dari Sahih Bukhari. Nah, kemudian juga dari Sahih Muslim, ya. Dan kita juga bisa mencari teks kata biasa, ya. Artinya bukan ayat atau bukan hadis, tapi dari penjelasan ulama dari kitab-kitab mereka. Ya, misalnya kita cancel semua kitab yang kita centang. Ya, kita ingin kata apa? Misalnya, ya, kata tentang ar-ruqyah. Ya, tentang ar-ruqyah. Nah, ruqyah ini biasanya di pembahasan akidah. Maka kita pilih akidah. Ya, kemudian kita pilih semua kategori, ya, kitab-kitab ini. Ya, kita klik, ya, maka muncul semua kata tentang ya ruqyah. Dan ini sangat banyak. Kalau kita ingin satu atau dua kitab, caranya sama dengan mencari hadis tadi, ya. Kemudian juga di bahas ini kita bisa mencari tentang subjudul, ya. Bahas, kemudian kita pilih fil anawin, ya, judul-judul. Jadi dalam satu kitab, ya, atau beberapa kitab, kemudian yang dipilih adalah kata yang menjadi judul. Ya, contohnya di sini kita misalnya, ya, kita cancel dulu semuanya. Nah, kemudian kita pilih misalnya asyam, ya, asyam. Asyam ini biasanya adalah fikih, ya. Nah, di sini ada fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, misalnya kita pilih fikih am. Nah, kita pilih semua kitab di kategori ini. Ya, kemudian kita klik. Ya. Nah, di sini muncul, ya, kata siam, tapi yang dimunculkan adalah yang berbentuk sub-sub-judul. Ya. Misalnya dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Nah, Ta'rifus Siyam judulnya, ya. Kemudian dalam pembahasan-pembahasan yang lain, misalnya dalam kitab Ad-Duror Al-Bahiyah, ya, Kitabus Siyam, ya, Kitabus Siyam di sini. Nah, jadi judulnya saja. Ya, kemudian ada layar sasat, ya, layar. Di sini kita bisa secara khusus membuka kitab-kitab tafsir di sini, Al-Qur'an wa tafsiruhu, ya. Al-Qur'an dan tafsirnya. Kita buka, ya, di sini ada suratnya dan di sini ayat, ya. Ini teks ayatnya. Nah, di sini kitab-kitab tafsirnya. Contoh misalnya kita pilih surat Al-Baqarah, misalnya ayat kelima. Ya, ini ayat kelima, ya. Misalnya kita pilih tafsir As-Sa'di, kita cari tafsir As-Sa'di. Nah, di sini ada, ya, ya, kita klik tafsir As-Sa'di. Nah, ini terbuka tafsirnya, ya. Nah, di sini, ya, wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini ada tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, tentang ayat ini, ya. Itu cara kita mencari tafsir, ya. Kemudian di aplikasi ini juga itu kita bisa mengambil manfaat dari pengarang, ya. Bisa melihat biografi singkat dari pengarang. Misalnya kita ingin Ibnu Hajar, ya. Ya, Ibnu Hajar. Ini biografi singkat beliau, kemudian ini sebagian kitab-kitabnya, ya. Kita misalnya ingin pengarang yang lain, misalnya At-Tirmidzi, ya. Nah, ya, di sini Imam At-Tirmidzi, ya, Abu Isa, ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkannya
memanfaatkan maktabah syamilah ini, ya kalau kita misalnya membaca ya kitab, tidak sengaja misalnya membaca kitab di maktabah syamilah ini, ya, misalnya kitab ini Al-Hujjatullah Al-Balighah, ya, kemudian kita menemukan hal yang penting di sini, ya. Kemudian kalau kita tutup begitu saja, maka lupa ya. Nah, maka di sini supaya ingat ada, kita bisa simpan di alamah marja'iyah ya. Nah, misalnya bab insyiqaq at-taklif, nah, kita simpan di sini. Bab insyiqaq ya, atau dengan judul yang kita bisa ingat ya. Kemudian kita klik di sini simpan ya. Nah, nanti kita bisa buka kembali di alamah marja'iyah. Ya, dia sudah tersimpan di sini. Ya, bab insyiqaq. Nah, ini sangat penting bagi orang-orang yang sedang menulis ya, tulisan-tulisan ilmiah ya. Nah, ini beberapa langkah dasar ya, kita memanfaatkan maktabah syamilah. Nah, adapun ikon-ikon ini ya, ini awal ya, artinya awal halaman, kemudian ini sebelumnya, ini setelahnya, dan ini adalah akhir halaman ya. Kemudian kalau kita ingin copy paste ya, misalnya kita buka satu kitab ya, kitab ini. Nah, kalau kita ingin mengcopy ya, cukup klik ini ya, kemudian kita buka Word misalnya, langsung kita paste di sini ya. Nah, ini beberapa langkah dasar bagaimana kita memanfaatkan maktabah syamilah yang insyaallah sangat bermanfaat ini ya. Wallahu taala alam ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.